Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tanpa terasa ulangan semester ganjil tahun ini sudah selesai seminggu kemarin. Tentunya kita akan mengisi rapot ya, aplikasi rapot e-rapot. Kenapa harus aplikasi e-rapot? Karena aplikasi e-rapot ini terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Artinya setelah kita input nilai-nilai rapot di aplikasi e-rapot, maka nanti dengan otomatis nilai-nilai tersebut tersinkron dengan Dapodik dan masuk ke Kementerian Pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu, pada tutorial kemarin saya memberikan tutorial pengisian e-rapot yang dilakukan oleh admin. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian rapot yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru. Guru ketika mengisi rapot, di sini dia akan menginput nilai-nilai atau hasil penilaian yang dilakukan pada semester ganjil, baik itu nilai penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Untuk login sebagai guru ini Bapak Ibu, kalau pegawai negeri atau PNS, dia login menggunakan NIP. Sedangkan untuk teman-teman yang honorer, dia login menggunakan nama, hurufnya kecil semua tanpa spasi. Nah, saya akan login menggunakan NIP saya. Kemudian untuk password Bapak Ibu, passwordnya standar yaitu 1. Kita tampilkan ya. Passwordnya standar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita di sini pilih guru. Kemudian ini sudah betul. Nah, lalu kita login. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah berhasil login, maka akan tampil halamannya seperti ini. Di sini ada nama kita ya. Kalau sudah betul nama kita yang keluar berarti sudah betul. Kemudian ini dashboard, abaikan saja. Password tidak usah diutak-atik, daripada dirubah kemudian kita lupa terus susah sendiri. Kemudian yang kita lakukan di sini adalah penyesuaian data kompetensi dasar. Nah, pada aplikasi e-rapot versi 11 ini, kompetensi dasarnya ada 3 macam. Kurikulum nasional, ada penyederhanaan Balitbang, ada penyederhanaan mandiri. Artinya apa? Kurikulum nasional ini dia apa adanya. Jadi kompetensi dasar di sini langsung dikopikan di sini. Karena ringkasan deskripsi ini jumlah karakternya sedikit, maka terputus di sini. Ini terputus. Jadi semuanya terputus. Artinya ini adalah versi kurikulum nasional. Dia hanya mengcopy pastekan saja. Jadi kompetensi dasar ini dikopastekan di sini. Cuman karena karakter untuk ringkasan deskripsi ini sedikit, dia terputus. Nah, artinya kalau menggunakan kompetensi dasar yang ini, tentunya kita pahami dulu ya, jangan sampai rancu. Kemudian ada yang versi penyederhanaan Balitbang. Ini apa maksudnya? Ini sudah disederhanakan oleh tim Balitbang. Ini, nah, jadi dia sudah pas. Jadi ini kompetensi dasar, ini ringkasannya. Ringkasan ini Bapak Ibu nanti yang akan tampil di deskripsi e-rapor ya.
Kemudian ada penyederhanaan mandiri. Ini kosong. Kalau kita mau memakai penyederhanaan mandiri ini ya kita aktifkan ya, tapi ya konsekuensinya kita nanti input. Nah, tentunya ya ini lama. Kalau saran saya, kalau memang mau diikuti, kita pakai yang balit bank. Misalnya saya akan membuat perencanaan IPS. Ini kurikulum nasional ya. Saya pakai yang apa ini? Kalau kita ini ambil contoh, ini kita aktifkan dulu. Ini positif aktif, ini aktif. Kalau kita mau pakai balit bank, kita buka, ini klik balit bank, pilih mata pelajaran, pilih ini. Kita mau pakai balit bank, berarti kurikulum nasional ini kita nonaktifkan. Nonaktifkan. Nah, jadi mata pelajaran IPS tadi untuk kurikulum nasional dia nonaktif, merah di sini ya. Apa nonaktif? Ini pertandanya kalau dia tidak aktif ini hijau. Kalau balit bank dia aktif, pertanda dia aktif ini merah ya. Jadi kita pakai versi balit bank. Kalau kita sudah memilih kompetensi dasar, baru selanjutnya kita masuk ke rencana penilaian. Kita pilih kelas, otomatisnya kalau kita kelas 6 dia kelas 6. Tadi saya memilih IPS. Saya akan pilih di sini IPS. Lalu kita masukkan jumlah penilaian. Jumlah penilaian ini Bapak Ibu sesuaikan dengan tema kita ya. Kalau misalnya tema kita itu 4 tema, berarti kita klik 4. Kalau temanya 5, kita klik 5. Saya kelas 6. Kelas 6 itu semester ganjil 5 tema. Berarti saya di sini klik 5 tema. Nah. Seperti ini. Dirubah bisa. Kalau kita misalnya mau pilih 4 tema. Misalnya apa? Tema 5 tidak sempat kita pelajari. Misalnya penilaian harian 1 tes tulis. Kita cek wilayah untuk tema 1 ini apa? Misalnya ini. Kemudian harian 2 misalnya kita pilih penugasan, masih ini. Kemudian yang ketiga misalnya tulis, kita pilih yang nomor 2. Kemudian penugasan, kita pilih ini. Untuk penilaian tengah semester, penilaian tengah semester ini kan biasanya tema 1 dan tema 2. Berarti kita hanya milih yang di atas. Kemudian untuk penilaian pas, dia biasanya ada semua. Setelah ini selesai, kita simpan Bapak Ibu. Oke, simpan. Nah, ini penilaian pengetahuan. Lalu kita input penilaian keterampilan. Kelas 6 IPS. Tadi kita milih 4. Berarti untuk keterampilan kita 4 juga. Nah, misalnya ini praktek, ini kita pilih proyek. Kalau misalnya kita mau menyuruh anak itu membuat peta atau apa produk, kita misalnya di sini praktek, anak itu menyebutkan apa praktek. Ini misalnya tema 1, tema 1, tema 2, tema 2. Tentunya penilaiannya sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, ya, tidak harus sama di sini. Kita simpan. Oke. Nah, sudah. Untuk IPS tidak usah mengutak-atik spiritual ya. Spiritual ini biasanya dia hanya satu pelajaran PKN saja ya. Nah, jadi kalau PKN ya tentu kita ubah dulu kompetensi dasar PKN. Kita masuk ke pelajarannya PKN. Ini sudah nonaktif ya, saya pakai Britbank. Kita masuk ke rencana penilaian pengetahuan. Kita pilih kelas, kemudian pilih PPKN, kemudian 4 tema, berarti kita pilih 4 saja ya.
misalnya tes tulis, ini tes penugasan, yang ini tes tulis, ini tes penugasan. Ini tes tema 1 misalnya ya. Karena ini kita nggak tahu, makanya kita cek dulu pemetaan kita ya, yang masuk tema 1 mana, masuk tema 2 mana. Tapi ya ini contoh ya. Nah, misalnya seperti ini. Baru ini pas simpan. Kemudian masuk ke keterampilan. Pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran PPN, kemudian 4 tema ya. Misalnya yang ini praktek, yang ini proyek, yang ini misalnya proyek, yang ini misalnya produk. Ini intinya menentukan ini, lihat pemetaan ya. Kita simpan. Baru nanti spiritual, kita pilih kelasnya, pilih PPKN. Nah, mana yang akan kita pakai? Umumnya semuanya ada ya. Umumnya ada, kita simpan. Oke. Kemudian sikap sosial. Kita pilih mata pelajarannya, kita centang semua saja. Kalau tidak dicentang dia nanti tidak ditampil, jadi penilaian tidak baik. Baru kita simpan. Nah, itulah tentang rencana penilaian. Jadi penentuan kompetensi dasar dan penentuan rencana penilaian. Setelah rencana penilaian ini selesai, kita input nilai. Kita klik, ini ada 4. Kita klik pengetahuan. Misalnya kita klik kelas 6, PKN tadi ya, PKN. PH 1. Nah ini, karena dia ada 4 ulangan harian. Ulangan hariannya ada 4, ulangan semesternya 1, tengah semester 1. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu kita tinggal menginput. Tentunya kita menggunakan data nilai ulangan harian. Kita harus punya data ya. Anak ini tema 1 misalnya. Tema 1 ulangan harian dia nilainya berapa ya. Jangan hitung dongak ya. Hitung dongak ini dongak ke atas membayangkan wajah anak lalu ngasih nilai. Ini zalim ya. Saya tidak setuju dengan begitu. Jadi harus betul-betul ada ulangan ya. Jadi penilaian jangan ngawur. Ada ini orang ini nilainya 70. Ini 70. Nah, ini enggak bagus ya. Jadi kalau bisa kita akan menginputkan nilai ini, Bapak Ibu memang betul-betul punya daftar nilainya. Jadi kalau saya himbau kepada Bapak Kepala Sekolah ya, gurunya ya diarahkan ya. Jangan penilaiannya mengasal. Jadi kalau bisa ketika guru ini menginput nilainya, tanyakanlah daftar nilainya mana yang diinputkan itu. Ada nggak daftar nilainya? Jadi jangan dongak mengingat wajah anak lalu sudah diinputkan, ini zalim. Karena anak ini tentunya dia punya kelebihan masing-masing. Ada satu anak ini pintar IPA, ada satu anak ini pintar PPKN. Tapi pada umumnya kalau kita dongak saja, ingat misalnya si Asna ini pintar, lalu kita anggap dia pintar di segala bidang. Lalu misalnya si Bagas ini kurang pintar, lalu kita pukul rata, semua pelajaran dia kurang pintar. Padahal belum tentu, mungkin saja Bagas ini pintar di IPS, mungkin saja si Asna ini dia kurang di matematika, seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita memang real melakukan ulangan harian, ada daftar nilainya, dan itulah kita input di sini Bapak Ibu. Nah, setelah kita selesai menginput semua, baru selanjutnya kita lanjuti yang ini ya. Proses deskripsi, lihat pengolahan. Tapi ini hanya bisa kita buka kalau sudah kita selesai menginput seluruh nilai ya. Setelah pelajaran PKN selesai semua inputannya, ini sudah selesai semua, baru kita bisa mengurus ini ya, proses deskripsi. Ini pun ini juga sudah selesai, keterampilan sudah selesai, kemudian sikap spiritual sudah selesai, baru ini bisa diolah ya. Deskripsi, melihat hasil pengolahan.
nilai baru kirim nilai itu baru selesai. Dengan catatan ini sudah selesai. Nah, kalau kita sudah selesai, kita tentunya pindah kepada mata pelajaran lainnya. Begitu. Jadi prosesnya sama saja ya. Ini untuk login sebagai guru. Dan nanti untuk login sebagai wali kelas lain lagi nanti. Mungkin itu saja tutorial dari saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.